Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Password Manager. Saya Immanuel Harjo, dipanggil Harjo, dan teman-teman saya Vincent dan Mario. Pada kesempatan ini akan menjelaskan bagaimana penggunaan dan sistem dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Password Manager. Di sini kita menggunakan server dan client. Server kita buat dengan Flask Python dengan database bantuan dari SQLite. Jadi untuk merunnya kita tinggal python f.py. Di sini akan merun. Dan untuk database sendiri, ini di kiri bisa dilihat adalah bentuk dari database yang kita gunakan. Ada ID, username itu nama-nama user kita. Password hash ini adalah password tiap username yang kita simpan dalam bentuk hash digunakan algoritma hashing SHA-25. Dan OTP secret ini adalah secret code yang digunakan untuk mengenerate token. Token apa? Token untuk one time login password yang nantinya akan selalu kita masukkan ketika untuk proses login. Dan selanjutnya ada column storage. Column storage ini yang digunakan untuk menyimpan data-data dari service name, username, dan password dari tiap-tiap user yang dimasukkan ke dalam database-nya. Jadi ini adalah data-data yang paling penting. Di sini kita lakukan enkripsi juga menggunakan enkripsi secara symmetrical, AES, dan key dari enkripsi sendiri tersebut itu dipegang oleh masing-masing user. Jadi tidak ada penyimpanan key tersebut di dalam database kita. Oke, jadi di sini sudah merun servernya. Kita coba untuk merun salah satu aplikasinya, aplikasi klien. Nah, di aplikasi klien ini kita menggunakan Python juga dengan bantuan PyQt untuk membuat GUI, Graphic User Interface, yang lebih mudah digunakan bagi user-user kita yang menggunakan desktop app. Untuk tampilan pertama kita masuk ke sign up dulu. Jadi di sini sudah saya buat untuk testing 1, tapi kita coba fitur sign up ya. Kita coba masukkan testing 2. Lalu passwordnya ABCD12341. Konfirmasi password, kita masukkan nilai yang sama dengan yang dalam kolom password ABCD 1234 titik. Lalu sign up. Nah, di sini akan muncul yang dinamakan OTP secret. OTP secret ini yang ada di kolom ini. Oke. Jadi kolom ini nanti kita bisa masuk OTP secret ini bisa kita daftarkan dengan aplikasi free OTP yang tersedia di aplikasi mobile masing-masing. Di situ kalian bisa memilih menggunakan time based OTP, issuer bebas, F2A demo kalau kita masukkan, ID-nya bisa dimasukkan username-nya, dan di situ ada secret, kolom secret kita masukkan dengan kode secret ini, yaitu KO47 OGJN 6AV4 GJO4. Interval tiap 30 detik akan di-generate tokennya dengan banyak digit 6. Algoritma yang digunakan SH1. Di sini saya sedang menggunakan aplikasi free OTP-nya untuk men-generate passwordnya. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam window login. Di sini kita bisa masukkan testing 2. Ini username yang sudah dibuat, passwordnya, dan token. Token ini yang akan di-generate oleh aplikasi free OTP setiap 30 detik ya. Jadi di sini sekarang adalah 085 268. Oke. Dan ini adalah tampilan dari main password manager sendiri, di mana kita bisa melihat tampilan data yang disimpan pada tabel ini. Di service name, username, dan password, ini adalah account yang sudah aktif. Di sini ada encryption key untuk menyimpan dan mengambil data ke tabel kita. Dan ini untuk menambahkan password, menghapus, merubah user profile kita sendiri, baik username ataupun password dari profil di password manager-nya. Lalu ada encryption key-nya kalau memang mau dirubah, dan delete account.
Oke, jadi di sini karena masih pertama kali kita daftarkan account ini, active user ini. Jadi storage-nya masih empty dan ada muncul tampilan untuk please insert new password and new IS key. Jadi kita bisa di sini adalah keinginan user untuk masukkan IS encryption key-nya sendiri. Jadi oke, ini dibebaskan. Kita ada untuk setup pertama kali harus dimasukkan sebuah password baru dengan satu encryption key yang pertama untuk initial encryption key yang harus dimasukkan. Jadi kita coba untuk service name misalkan facebook.com/1234566 dan di sini kita bisa add password. Oke, dan ini di sini untuk setup pertama kali sudah berhasil. Sekarang ISK 123 dan tabel akan muncul ya ini facebook.com username test dan passwordnya 123456. Nah, bisa dilihat untuk awalnya tadi masih 0 di sini untuk testing 2. Dan kita sudah menambahkan suatu data baru di dalam account ini. Dan ini kalau kita refresh akan muncul suatu tampilan, suatu data di dalam storage-nya yang memang sudah terenkripsi dengan encryption key-nya 123. Jadi kalau kita refresh, oke di sini bisa dilihat sendiri tadinya 0 menjadi 04TL. Dan kalau kita tambahkan lagi misalkan account lainnya dengan password yang sedikit berbeda. Oke, kita add password lagi. Di sini akan muncul dan bisa diperhatikan kolom yang ini. Lalu kita refresh, nilainya akan berubah. Gitu. Jadi untuk penambahan data kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya encryption key-nya kita salah, misalkan ABC, jadi tabel ini harus dimasukkan dengan encryption yang benar sesuai dengan pertama kali kita setupnya. Oke, jadi kalau di sini kita masukkan ABC, akan muncul suatu warning di mana kita harus memasukkan IS key yang benar, yaitu tadi 123. Untuk password, menghapus passwordnya pun sendiri, kalau misalnya kita mau menghapus kolom kedua, tidak mau. Ketika 123 kita misalnya mau hapus si account lainnya ini, kita tinggal pilih row number kedua dan kita hapus saja delete password. Dan di sini otomatis dia akan hapus dan di sini juga akan ikut berubah. Oke, remove password sudah. Sekarang kita masuk ke change encryption key-nya. Jadi dan ini kalau misalnya untuk merefresh tabelnya sendiri, kalau misalnya kosong mereka juga tidak bisa harus memasukkan yang benar, tidak bisa tambahkan dengan benar. Dan kalau misalnya benar ya akan sesuai. Dan untuk mengganti, sekarang kita masukkan alt key-nya yaitu 123. Dan misalkan kita mau berubah jadi ABC. Nah, mungkin dicoba dulu untuk kasus yang salah di mana kita bisa masukkan misalnya GJH, di mana kita submit. Di sini akan muncul warning pesan yang berupa incorrect encryption key karena memang salah. Dan kalau kita masukkan encryption key-nya dengan nilai 123 sesuai dengan masukan awalnya, di sini akan ada tampilan informasi sukses dan sekarang enkripsi kita adalah ABC. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 123 lagi untuk update table-nya akan gagal dan yang benar adalah ABC. Jadi untuk encryption key, untuk mengganti encryption key kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada penggantian username dari aplikasi yang sudah dibuat. Jadi di sini kita bisa lihat aplikasi account dari kita bernamakan testing 2 dan kalau kita mau merubah bisa dimasukkan dengan misalnya rubah username testing. Kita rubah namanya aja dulu. Dimana kita submitkan dan di sini akan berubah dan di database pun juga akan ikut berubah menjadi rubah username testing. Dan untuk merubah passwordnya juga sama juga, kita harus tinggal menggantikan aja password yang mau dimasukkan yang terbaru apa. Jadi misalnya ABC D E F G H 1 titik ABC D E F G H 1 titik dan namanya kita balikan ke yang awal testing 2 sampaikan. Namanya akan kembali lagi dengan passwordnya yang akan berubah.
Ini akan kembali dan di sini akan nilainya akan berubah dalam password hash-nya. Untuk sementara kita akan balikkan dulu ke yang sama dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, ya, jadi sudah berhasil. Untuk change user profile kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada menu bar yang berisikan menu account. Dalamnya kita bisa logout ataupun melihat about. About ini adalah informasi mengenai aplikasi yang sudah kita buat dan pembuatnya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Dan kita mau mencoba untuk kasus di mana ada dua klien yang mencoba mengakses ke dalam server. Jadi ada dua aplikasi, kita jalankan. Nah, aplikasi keduanya kita coba login dengan data dari user testing 1. Passwordnya dan untuk token time based tokennya juga bisa dilihat dari VOTP yang sudah didaftarkan. Di sini ada 170 1602 111. Oke, di sini akan terlogin dengan testing 1. Ya, jadi ini kurang lebih untuk penggunaan ketika ada multi client yang mencoba masuk. Di sini sudah ada datanya juga. 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini user dengan username testing 1 bisa mengakses di komputer yang berbeda dan ya testing 2 bisa mengakses di komputer yang berbeda. Ini menandakan bahwa server kita sudah berhasil untuk melayani multi client secara concurrent. Oke, untuk yang dan untuk logout kita bisa tinggal tekan ini aja. Untuk yang testing 1 untuk logout lalu akan tampilan bisa ke testing logout dan di sini akan close. Baik, selanjutnya untuk menghapus account dari testing 2 kita tinggal tekan pada button delete account ini, lalu akan muncul pop-up untuk meyakinkan user bahwa memang account ini akan dihapus secara permanen dan seluruh datanya juga akan dihapus. Dan ketika kita pencet yes, oke, user 14 account has been deleted dan nanti di database dia juga akan terhapus. Dan ini aplikasi tertutup, dimana kalau kita refresh database-nya, account tersebut itu juga sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai web application yang sudah kami buat. Pertama-tama kita run server kembali. Di sini akan kita akses menggunakan HTTPS 127.0.1 dengan port 5000 dan secara lokal. Akan muncul sebuah warning ini karena sertifikat dari SSL sendiri belum kita daftarkan ke dalam CA yang berbayar yang sudah diakui oleh Google Chrome sendiri. Di sini ada tampilan database. Ya. Di sini akan muncul sebuah tampilan welcome. Apa kita mau melakukan register ataupun login account yang sudah ada. Kita akan coba register kembali dengan account testing 2 BCD 1234 BCD 1234 register. Nah, di sini sedikit perbedaan dengan desktop app. Di sini akan muncul sebuah QR code yang nanti kita bisa scan dalam untuk memudahkan proses pendaftaran di Free OTP untuk mendapatkan token untuk login. Jadi ini saya sedang men-scan dan QR code sendiri. Oke, jadi ketika sudah terdaftar di Free OTP, kita bisa mendapatkan tokennya. Oke, di sini bisa dilihat bahwa sudah terdaftarkan. Nah, testing 2 sudah bertambah account-nya, tapi di sini masih storage-nya masih 0. Jadi bisa dari sini juga ini you don't seem to have any password. Kita bisa menambahkan dan meregistrasi server pertama kita dan encryption key pertama kita. .com test account 456
Kita masukkan initial encryption key kita. Sini kita masukkan 1, 2, 3. Oke, sini sudah berhasil. Dan kalau kita, oke, ini akan mencoba baru di mana kita bisa meretrieve stored password kita atau kita bisa menambahkan. Kita coba akses. Sini sudah 3. Di sini sudah berhasil muncul dan kita bisa lihat juga di database-nya awalnya di sini 0. Oke, untuk account username testing 2 sudah ada storage-nya. Kita coba tambahkan sedikit lebih banyak. facebook.com sini test account 3346 3346. Coba. Oke, di sini ada muncul wrong encryption key karena kita belum masukkan validasinya encryption key lama kita. Di sini kita masukkan 123 sesuai dengan initial setup kita. Oke, di sini sudah berhasil tambahkan. Kita bisa lakukan. Oke, sudah berhasil. Dan kalau misalkan kita mau merubah account yang Google kita tadi, kita bisa masukkan saya test account 2, username berubah dengan encryption key yang sudah dimasukkan juga. Oke, di sini akan muncul pop up bahwa menandakan kalau misalnya si www.google.com ini sudah masuk ke dalam storage kita. Apakah mau melakukan replace data yang lama? Kita akan coba oke. Ya, successfully replace. Masukkan di sini 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya kita masukkan password yang salah, kalau kita tidak masukkan password apa, coba dekripsi, akan muncul pop up sebuah wrong description key. Kita masukkan yang benar. Oke, di sini sudah masuk banyak tadi yang sudah kita daftarkan, Facebook, Twitter, Google yang sudah kita rubah replace tadi dengan username test account 2. Dan kalau kita mau remove account-nya, semudah kita masukkan, misalnya kita mau menghapus yang facebook.com. Ketika kita hapus, akan muncul pop-up bahwa sudah berhasil. Kita melakukan dekripsi dan Facebook sudah terhapus di sini bisa dilihat. Kalau kita refresh, ya di sini akan berubah juga. Ya seperti itu. Untuk melakukan perubahan key encryption-nya juga dapat dilakukan dalam web app ini. Jadi tadi kita masukkan di sini 1, 2, 3 dan kalau bisa kita rubah jadi A, B, C, D, kita bisa rubah. Maka di sini akan ada pesan untuk change successfully. Sehingga kalau kita misalkan, kita coba refresh dulu. Kita masukkan password yang lama 1, 2, 3, nggak akan muncul karena salah. Jadi kita coba A, B, C, D dan di sini akan muncul yang terbaru. Ya, selanjutnya kita juga balik ke home dan di sini untuk menambahkan yang kembali yang sama dan kita bisa juga logout. Sekian aplikasi password manager yang sudah kami buat. Terima kasih.